kembali lagi di channel YouTube Torik Cetara Super Mega Bintang. Di video kali ini gue memiliki konten baru nih. Namanya itu adalah Bacot Podcast. Mungkin kalian juga udah ada yang tahu ya apa sih itu podcast. Nah, di sini gue bakal membacot ngomong karena gue sering ngomong dan suka ngomong. Jadi gue menamakan konten ini tuh namanya Bacot Podcast. Banyak banget beragam tema-tema Bacot Podcast yang akan gue hadirkan kepada kalian. Seperti yang kalian udah baca di judul, kita bakal melakukan podcast itu ya sesuai judul yang kalian baca gitu ya. Dan gue juga udah ada beberapa bintang tamu, dan gue bedakan dari podcast yang lain adalah podcast ini melakukan siarannya melalui aplikasi Zoom, dan gue mendapatkan 3 orang bintang tamu, nanti 3, nanti 2, dan nanti 1. Jadi di video kali ini kita langsung aja mulai podcastnya. Selamat menonton. 1, 2, 3. Halo, kembali lagi di channel YouTube Torik Cetara Super Mega Bintang. Di video kali ini gue mempunyai konten baru nih, yaitu namanya Bacot Podcast. Dan di sini gue udah kehadiran 1 bintang tamu. Siapa sih bintang tamu kali ini? Nanti kita bakal kenalkan dulu ya. By the way, Bacot Podcast kali ini tuh kita akan menjelaskan atau menceritakan kehidupan seseorang yang penyuka Korea, tapi melibatkan dengan pekerjaan di kehidupan nyatanya. Apakah bisa mengatur waktunya gitu ya, menyukai ngefangirl sambil mempekerjakan pekerjaan kewajibannya, yaitu mencari nafkah, betul? Nah, daripada kelamaan kita langsung aja perkenalkan. Di sini ada namanya tuh, siapa tuh kalau kalian bisa lihat di layar kaca Anda, namanya tuh Linda Prabandari. Silakan perkenalkan dirinya. Halo teman-teman semua subscribernya Torik Cetara Mbak Hana gitu kan. Perkenalkan, aku Linda Prabandari, biasa dipanggil Linda, Anda juga boleh. Itu aja perkenalannya. Sekitaran itu atau selebih lengkapnya lagi. Lahirnya daerah mana? Lahirnya Gimana? Oh, lahirnya aku asalnya dari Jawa Tengah, dari kampung terpencil di Jawa Tengah. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu Dieng, daratan tinggi Dieng itu di sekitar situ, Banjarnegara, Jawa Tengah gitu. Dan kemarin baru ulang tahun. Kenapa sekarang? Iya. Sekarang di Jakarta Selatan tinggalnya gitu. Asalnya dari Banjarnegara, cuman sekarang di Jakarta Selatan domisilinya. Jakarta Selatan gitu ya. Nah, by the way nih, kita tuh kenal dari mana ya? By the way nih ya, para penonton Torik Cetara ya, podcast Bacot Podcast kali ini, gue tuh sama Kalinda tuh kita sebenarnya baru kenal loh. Baru kenal tahun 2020. Gimana sih baru kenalnya? Coba dong ceritain dong. Iya, ceritanya tuh karena awal 2020 gitu kan, aku bukan iseng sih, nemu gitu di Instagram kayak ada pendaftaran sahabat Korea 2020 gitu kan. Waktu itu aku udah juga follow KCC Indonesia. Terus ada event pertama kali ketemu, kita inget banget, aku di Solal 2020 waktu itu, terus ketemu yang namanya Torik ya, yang punya YouTube ya gitu-gitu. Wah, ternyata iya gitu kan. Terus di situ pertemuan pertama kita. Iya, ingat banget itu, pas itu kayak masih di mata aku tuh Torik masih kayak wah, mega bintang gitu kan. Terus habis itu kan baru join, akhirnya lolos sahabat Korea, terus akhirnya ada pelantikan ya kan ya sahabat Korea, terus ketemu lagi, main bareng lagi, terus sempat nonton Parasite juga bareng, pas nonton bareng gitu. Kita ya. Jadi baru banget kenal. Baru benar 9 bulan nih, 10. Event terakhir kita tuh yang di Parasite pas lagi di Grand Indonesia. Terus abis itu corona melanda dan tidak lagi ada acara Korea. Iya kan? Kita ada acara lagi 2020 ya Allah. Gara-gara pandemi nih ya ampun. Walaupun kita baru kenal, tapi sebelum dari sahabat Korea kita juga udah kenal ya, yang soal di KCC itu. Terus akhirnya ternyata kita masuk juga digabung di organisasi yang sama, itu sahabat Korea ya kan, dari Kedutaan Besar Republik itu udah ada sahabat Korea itu 2 tahun Kak, dari 2019 terus 2020. Sekarang nih kan pasti kalian udah ada yang tahu kan Instagram sahabat Korea, banyak yang DM loh Kak, tahu nggak? Ada nggak sahabat Korea 2021? Mohon maaf nih, nggak tahu ya. Semua keputusan dari embassy-nya, udah banyak yang minat. Sungguh sangat. Amin. Perpanjang gitu. Amin. Oke, kita langsung. 2020 nggak ada kegiatan sama sekali soalnya kan. Maksudnya kayak nggak ada kegiatan yang di luar. Iya benar. Nah, sekarang kita ke pembahasan nih. Kalinda kan bisa dibilang udah dewasa. Ya iyalah udah dewasa kan. Pasti udah kerja dong. Nah, tapi kalau udah Makasih bahasanya dewasa. Udah pekerja gitu ya, pekerja kantoran. Tapi Kalinda nih suka Korea nggak sih? Tara, ini dari Torik loh. Ini dari Torik. Makasih. Terus ini ada lightstick gitu. Jadi ya kelihatan
lah ya, maksudnya aku suka Korea, emang suka Korea dari zaman dulu, dari SMP. Zaman dulu sumber info Korea tuh masih dalam bentuk majalah gitu, majalah Gaul, Aneka Yes gitu. Itu aku ngikutin dari zaman itu, dari Twitter masih ya ampun baru berapa orang gitu, fanwarnya juga fanwar masih kecil-kecil, masih ala-ala gitu, masih nyari infonya susah, harus nongkrong di warnet berjam-jam gitu. Udah suka Korea gitu sampai sekarang. Nah sekarang berarti fandomnya sukanya ini nih, Super Junior, berarti Elf dong? Iya nih, iya Elf sama Wanawan udah bubar, aduh. Itu dua yang paling bubar ya kan? Oh berarti suka Korea nih, tapi nggak apa-apa. gimana ya cara membagi waktu antara kehidupan pekerjaan dengan cara nge-fan girl? By the way, Kalinda nih pekerjaannya apa sih? Kalau boleh tahu ya, jadi kerjanya di mana? Jadi gini, aku sekarang kerjanya mungkin teman-teman udah pada tahu semua sih, kayak di salah satu komunikasi sekarang transportasi yang paling teman-teman suka di musim pandemik ini kan, dikit-dikit order, dikit-dikit kemana order gitu-gitu kan. Aku kerja di Grab Indonesia sekarang gitu kan, dan kemarin ngurusin finance-nya, terus sekarang fokus ke GrabFood-nya gitu segala macam. Emang awalnya itu nggak kerja di sini sih, kerja di sini baru setahunan lebih gitu. Dan cara tadi yang Torik tanyain, kalau misalkan cara ngatur waktunya gimana, sebenarnya pintar-pintar kita sendiri. Kalau misalkan ada waktunya buat kita hobi, nonton drama, K-popan gitu segala macam. Tahun lalu sibuk buat nonton konser, gini-gini segala macam. Tapi tetap juga kewajiban kita gitu kan, keseharian kita juga harus kita pikirin, yaitu salah satunya kerja yang ibaratnya kerja yang penghasilannya tetap gitu. Jadi itu penting juga. Berarti bisa dibilang Kalinda ini bisa mengatur waktu dengan baik ya, antara pekerjaan yang kewajiban dengan sebentar. Insya Allah. Kenapa tuh bulu mata? Jadi berarti bisa dibilang Kalinda bisa ya mengatur waktu antara pekerjaan hari-hari dengan hitungan dengan cara nge-fan girl-nya gitu ya. Tadi ada yang masuk tadi. Sejauh ini dibisa-bisain. Kenapa? Ih, kasihan banget minta ditiupin. Nah, berarti bisa mengatur waktu dengan baik ya, antara untuk suka-sukaan Korea, suka K-pop, sama kehidupan pekerjaan. Nah, berarti bisa dibilang tadi yang udah dijelaskan nih, Kalinda kan kerja di salah satu transportasi online. Kita nggak usah nyebutin lah ya nama itunya tuh apa, transportasi online-nya gitu ya, tapi di kantornya gitu kan, bukan menjadi sang drivernya, bukan, tapi di kantornya. Nah, emang pekerjaan itu bagian apa sih kalau di kantor transportasi online itu? Ya itu tadi aku bilang kemarin, kayak sempat juga ke finance-nya, kayak keuangannya gitu segala macam. Terus sekarang fokus ke salah satu itemnya yaitu food, ngantar-ngantar makanan gitu segala macam. Sebenarnya basicnya itu, karena basic aku dulu kuliahnya itu akuntansi pas S1-nya, terus lanjut S2-nya juga perbankan. Jadi ngitung-ngitung, hidupnya penuh dengan hitung-hitungan gitu. Dan masalah ngitung sebenarnya kalau ada hubungannya enggak sama K-pop, nggak terlalu hubungan sih ya, balance-nya. Ya itu pintar-pintarnya anak K-pop tuh banyak kan gitu, teman-teman. Jadi kayak balance-nya gitu, nggak muluk-muluk fangirl, muluk kelihatannya yang kita lihat di medsos ya pas kita happy-happy aja. Masa pas kita struggling masalah kerjaan, masalah kehidupan gitu, kita sharing-sharing kan enggak. Intinya sih gitu, kerjaan ya tetap ada. Iya benar. Berarti kalau misalkan yang urusan pekerjaan nih, berarti kalau di transportasi online tersebut itu udah ada bagian-bagian tim itu. Mungkin banyak orang yang kepo, ya nggak sih? Pasti ada aja lah orang yang kepo. Gimana sih perasaan kalau kerja di tempat ini? Gimana sih, misalkan ya contoh, gimana sih rasanya kerja di PLN? Gimana sih rasanya kerja di mall? Gimana sih rasanya kerja di cabang? Tadi kan orang banyak yang penasaran dengan pekerjaan kan ya. Mungkin ada juga para orang-orang yang masih mencari pekerjaan dan kepo akan gimana sih rasanya kerja di transportasi online atau di mana. Cuman di sini kita nggak bakal nyebut yang menaungi Kalinda tuh namanya apa enggak. Dan orang-orang juga ini di dalam video ini tuh kita pembahasannya bukan sebagai sang driver, enggak ya, mungkin data kalian juga udah ada yang tahu driver online itu seperti apa, tapi kita di sini lebih membahas kepada di office-nya gitu loh, di kantornya gitu kan. Nah yang tadi Kalinda bilang, Kalinda sekarang nih lagi kerja di bagian food-nya. Berarti kalau di transportasi online itu ada bagian-bagiannya gitu ya, per timnya atau gimana tuh? Betul, semua company, semua perusahaan pasti ada bagian-bagiannya masing-masing. Kayak mungkin yang teman-teman udah tahu, kayak ada public relation-nya, marketing-nya gitu-gitu segala macam, dari yang bawah-bawahnya, customer service-nya segala macam.
sampai keuangannya, terus ada yang bagiannya benar-benar ada CEO-nya gitu-gitu segala macam, itu ada bagiannya masing-masing. Dan kita kebagi menjadi tim ini, tim itu, ABC gitu. Apalagi di masa-masa sekarang pandemik yang ibaratnya setiap company itu ada program work from home gitu kan. Jadi kerja dari rumah segala macam, dan itu pintar-pintar ngatur aja antara tim satu, tim lainnya harus tetap connect gitu kan, karena mau nggak mau kita satu company gitu kan. Jadi nggak boleh ada beda-beda data atau beda-beda. Karena biasanya tetap brandnya itu satu kan. Jadi ya dari yang terbawah pun, dari sampai satpamnya gitu ibaratnya kan ya, satpam sampai ke company-nya, CEO-nya itu ya tetap harus connect gitu. Jadi emang dalam company begitu sih, tetap ada elemen-elemen yang lainnya. Kalau di company aku sebelumnya, aku sempat kerja juga di Korean company gitu, bos aku orang Korea gitu, juga sama ada bagiannya masing-masing. Dan itu pas bos aku Korea tuh lebih strict, itu lebih iya benar tekanannya tuh lebih, iya kan, ya tahu kan, masalah waktu terutama, on time, terus data semuanya tuh harus 100% harus valid, harus nggak boleh ada kesalahan 0,01% aja nggak boleh gitu. Ya simpel itu aja sih, dunia kerja intinya sama semuanya kalau disamaratain. Betul. Nah terus berikut ini pertanyaan, kan kalau misalkan transportasi online tuh kalau kita udah selesai mengorder, ada yang namanya ngasih rating ya kan ke pengendara. Ya betul. Iya. Ya, ngasih rating. Nah, itu berarti ada bagian yang lain nih untuk mengecek. Yang kan kalau setahu aku ya, ada istilah tuh namanya di suspend, betul, salah satu pengendara, entah itu dia bintangnya kecil atau apa. Ya rahasia perusahaan ini. Nah maksud aku, tapi itu bagian tim yang khusus itu beda lagi kan, tanpa mencampuri bagian tim lainnya. Iya, gitu. Pasti ada itu ada emang ada sistemnya, ada kayak IT-nya, ada tekniknya gitu kan, ada tim IT-nya ini segala macam ada sendiri, emang ada sendiri. Cuman ada beberapa hal juga yang udah secara sistematik, udah ada sistemnya sendiri. Terus kalau misalkan customer-nya itu ngasih bintang atau gimana, ntar ke detect sistem, ntar ada kayak, aku juga nggak mudeng ya, aku bukan anak IT gitu kan, ada coding-codingannya apa gitu kan, ya? Jadi connect atau gimana, kalau emang terbukti ada, kan di setiap company ada kode etiknya, ada peraturannya segala macam. Kalau emang nggak sesuai, melanggar ya salah satu sanksinya ya yang sebutin tadi gitu, ada suspend gini-gini segala macam. Cuman case-nya itu kan jarang ya, case by case. Kalau yang di media sosial kadang kan ada yang di blow kan, maksudnya lagi musim begini, terus misalkan orderannya sepi, terus tiba-tiba kena suspend gitu-gitu segala macam. Itu sebenarnya tergantung mitra pengemudinya juga, cara handle-nya gimana, itu ada kok sistemnya. Nggak mungkin yang namanya tiba-tiba itu akun kena suspend kalau nggak ada aktivitas yang mencurigakan. Iya, betul. Oh gitu. Iya paham. Dan emang kalau tapi kalau misalkan gini nih, banyak juga mungkin orang bertanya, kalau misalkan salah satu pengendara gitu ya, mitra pengendaranya dari transportasi online tersebut gitu, misalkan di suspend gitu, terus abis itu apakah dia bisa kembali lagi mengendarai, mencari nafkah ibaratnya gitu loh, persyaratan dari Grab-nya, atau diberikan sanksi gitu lah ya? Tergantung yang aku bilang, kayak misalkan kayak kita sekolah aja lah, misalkan kalau kamu kebukti nyontek misalkan, nyontek ntar ya udahlah nilainya ini ntar remet gitu. Tapi kalau misalkan udah sampai kayak berantem gitu kan, tonjok-tonjokan, ya sanksinya beda lagi kan. Gitu. Jadi kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan kamu cuma nyontek, bikin contekan kayak yang simple aja karena semalam nggak belajar Bu, jadinya ya udah nggak mau nilainya jelek gitu kan, guru masih ya udahlah nggak apa-apa, belum belajar lagi aja nanti remet gitu kan. Cuman kalau sampai yang berantem tonjok-tonjokan gitu kan, sanksinya juga bisa dikeluarin dari sekolah gitu sih, intinya gitu aja. Ada definisi, ada kode etik tertentu yang emang udah dibikin dari zaman company baru ada gitu sampai sekarang, yang emang ya itu ada aturannya semua company. Kayaknya nggak cuman perusahaan yang aku sekarang kerja aja, semua perusahaan juga pasti ada kan gitu. Ya, ada aturan-aturan. Iya benar. Nah terus gini, kenapa Kalinda nih bekerja di perusahaan ini gitu loh? Apa yang ngebuat kayak sebenarnya ini maunya Kalinda, ya mau lah pasti ya, namanya pekerjaan sekarang, zaman sekarang ini susah. Kok mukanya beda, mohon maaf nih. Ya mau. Gini deh, atau gini, kita ubah pertanyaannya.
Ah, jantungan bidang atau kayak gini. Nah, Ada. hal tersulit apa yang dikerjakan saat ini ketika mengurusin apa gitu loh. Kita tahu emang semua pekerjaan tuh pasti ada yang sulit ya kan, ada yang susah gini, nggak ada pekerjaan yang namanya enak tuh, nggak ada gitu kan. Pasti perlu apa ya, menguras tenaga juga, waktu juga. Cuman ada nggak di suatu momen, suatu ketika gitu ya, itu tuh kerja kayaknya gue tuh terlalu jor-joran banget gitu loh, paham nggak? Ngerti kan maksudnya? Nah, itu kira-kira lagi ada apa gitu? Kasus apa atau Paham sih. Ada kayak misalkan kalau yang tadi dibilang kerja kemauan sendiri nggak, iyalah pasti kemauan sendiri. Kalau nggak ngapain nggak join gitu kan. Ini daftar juga udah, kalau udah daftar niat pengen gitu kan. Dan brandingnya juga bagus, makanya kita masuk aja dulu cari pengalaman. Yang namanya cari pengalaman kan bisa dari mana aja gitu. Jadi nggak terbatas, dan sambil karena udah mentok ngisi waktu daripada nggak ngapa-ngapain jadi pengangguran, disyukuri aja. Ada yang nginvite boleh kerja nih di sini, ya udah kita ambil. Alhamdulillah disyukuri. Terus kalau misalkan masalah pressure-nya, tekanan, ada keadaan yang benar-benar under pressure-nya, mungkin sekarang nih, saat ini mungkin para pekerja lain juga merasakan gitu. Masalahnya kita di tengah pandemik ini, corona gitu, harus dipaksa kerja dari rumah. Ada yang di awalnya kita mikir kerja dari rumah tuh enak ya, karena kita bawa laptop, terserah kita mau kerja ngapain. Justru itu beban. Karena justru itu beban, karena ibaratnya kamu di rumah tapi bawa kerjaan ke rumah gitu. Maksudnya aku tuh tipe orang yang kalau maunya kalau udah nyampe rumah jangan kerja dong gitu. Maksudnya pengennya yang lain. Iya betul. Kemarin tuh cara bagi waktu aku tuh gitu. Kalau nggak di kantor ya jangan mikirin masalah kantor gitu. Kemarin kenapa bisa bagi waktu buat nge-fangirling gitu kan. Nah sekarang gara-gara COVID jadi ngebagi waktunya nih harus diatur ulang gitu. Karena beberapa hari ini kerja di rumah tuh kayak malah jadi jor-joran gitu, kayak ya ntar aja lah gitu kan. Yang namanya manusia kan ada males-malesnya kan ya. Benar. Maksudnya Tidak bisa dipungkiri. Iya. Betul gitu kan, ngelihat laptop kerjaan apa terus kayak ntar aja, masih lama. Kalau di kosan tuh begitu hawanya, jadi kayak mungkin segitu. Jadi kita susah ngatur waktunya lagi sekarang, kayak harus adaptasi buat ngatur waktunya lagi. Sampai sekarang tuh masih susah gitu. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lain kayak under pressure-nya mungkin apa ya, kadang karena kita transportasi terus berhubungan langsung sama customer, itu adalah yang customer dalam tanda kutip yang dikit-dikit ntar aku sebar di medsos nih, ntar aku sebar di ini nih. Oh itu ada? Ya ada. Sering. Oh iya, baru tahu aku. Dari sering. Iya sering. Terus itu ya, mereka tuh maksudnya apa kayak begitu? Kayak nanti aku ya kita paham, kita kan juga kalau ngelihat kayak begitu, maksudnya ada beberapa customer yang kecewanya sampai ubun-ubun gitu ya, kayaknya udah lama nih makannya kagak datang, atau ada kasus yang lain nalinya segala macam yang ibaratnya mereka udah emosinya nggak ketahan gitu, jadinya ini gitu. Belum lagi kalau misalkan ngadepin kadang beberapa bule gitu kan, kita bule harus pintar ngomong lagi, kadang aku dipanggil tuh sama teman-teman sama divisi lain kayak, gue yang bisa bahasa Inggris woi gini. Aku bisa tapi jangan yang aneh-aneh juga, kenapa dia gitu, kejelasan dulu begini-begini. Waduh, apalagi kan gara-gara COVID ini kemarin sering kayak ordernya lama gitu-gitu, terus mereka takut COVID ya, biasalah dari Bali gitu-gitu kadang ngobrolnya pakai bahasa Inggris ya, kita oke guys, I'm sorry gitu-gitu doang paling. Ya itu sih under pressure-nya paling kayak harus kita manage waktu juga. Oh iya, tapi kalau misalkan dipikir-pikir ya, kalau tadi customer ada yang komplain, nanti aku aduin loh di media sosial kayak di Twitter segala macam, Instagram, diumbar-umbar lah ya. Tapi kalau misalkan dia masalah ketidaktepatan waktu atau misalkan ketidaktepatan pengantaran makanan atau segala macam rupa, seharusnya sih itu bukan menjadi tanggung jawab perusahaan ya nggak sih? Maksudnya si driver itu kita nggak tahu di jalanannya nggak, entah itu macet atau mungkin ada suatu halangan di perjalanan gitu. Tapi mungkin ya benar juga sih, namanya orang ya lapar kan pasti emosi ya kan. Dan kalau betul, dan semuanya kan kayak customer tuh raja, tamu adalah raja, itu tuh benar-benar harus dijunjung tinggi gitu. Ibaratnya kita kan mereka yang pakai barang kita gitu segala macam, jangan sampai kepercayaan mereka juga turun atau sampai berpindah ke produk lain gitu segala macam. Jadi mau nggak mau ya emang kita harus ngalah gitu.
basicnya sih gitu. Semua nggak cuma perusahaan aku doang, kayaknya semua perusahaan kayak kita belajar bisnis online aja deh, masalah fangirlingnya aja deh, rebutan bias gitu kan. Kadang kan kita nggak mau pindah-pindah fandom gitu-gitu. Sesimpel itu aja, hidupan antara fangirling K-pop tuh sama aja, di dunia nyata juga begitu gitu. Jadi intinya ya sama aja begitulah. Iya. Sama aja hidupannya, war gitu. Sekarang kita kembali nih ke hobi Kalinda nih, seorang fangirl yang suka akan Korea, terutama K-pop. Ceritain secara singkat gimana sih awalnya kok suka sama K-pop? Apa gini, maksud aku gini, apakah pas lagi suka K-pop langsung ke Super Junior atau ada melipir dulu ke boyband lain? Dan pas lagi suka Korea tuh langsung suka K-pop atau suka embel-embelnya dulu? Misalnya kayak, tadinya gue nggak suka nonton K-pop nih, sukanya drama dulu gitu loh. Terus apa yang bikin tertarik sama dunia K-pop itu? Itu gimana tuh ceritanya? Itu dulu pas SMP gitu. Pas SMP tuh aku SMP-nya di kota gitu. Aku kan anak desa, turun ke kota, terus nggak ada teman gitu ibaratnya. Terus akhirnya aku kayak hobinya baca. Nah itu kan tadi aku sebutin, kita baca, beli majalah Gaul, Aneka Yes di situ. Terus di situ ada muka Siwon tuh, Choi Siwon, gitu kan. Nah aku umur berapa itu, tahun 2007 2008 jangan sebut umur, tahunnya segitu dah gitu. Pokoknya intinya pertama tahu tuh si Siwonnya emang yang sekarang hits banget di Indonesia gitu kan. Tahu Siwon, terus waduh ini kenapa nih, terus akhirnya aku baca-baca, ternyata dia membernya Super Junior nih loh. Super Junior ada siapa aja, ini. Terus aku baca tentang kehidupan mereka, yang mereka trainingnya lama gini-gini, terus kayak wah inspiratif sekali nih. Sama kayak aku yang dari anak kampung ke kota sendirian, butuh perjuangan, butuh motivasi gitu intinya. Terus akhirnya ya suka dari SMP, terus lari ke dramanya semuanya, terus akhirnya pengen tahu semua tentang Korea, pengen tahu segala macam. Dan yang tadi ditanyain kayak sempat suka yang lain gini, sempat lah, ditinggal wamil 10 tahun gitu kan. Satu-satu membernya wamil. Iya, EXO udah mulai ya. Iya. Semangat bisa. Sekarang mah gara-gara corona wamilnya jadi dipendekin. Iya. Dulu aku beneran panjang ya, sesuai aturan pemerintahnya. Alhamdulillah sekarang udah keluar semua. Nah sebelum pas mereka masih wamil ini Super Junior, muncul Wanawan gitu, dede emas, Wanawan, terus produce, terus akhirnya suka deh produce. Tapi gila banget ini pas aku ngikutin produce, aku konser semuanya aku datengin, fan meeting segala macam. Pas aku lagi acara Asia Student Summit ke Korea, aku terbang flight balik ke Indonesia buat nonton konser mereka di Indonesia. Gitu dah. Mantap, sukanya. Nah berarti kalau pas lagi suka Super Junior itu tahun 2007, 8 ya? 2007 tadi ya? Iya, emang bener-bener pas mereka baru debut banget. Kan Choi Siwon dulu cakep banget tuh, mukanya nggak ada di Indonesia muka begitu. Iyalah benar itu benar. Iya. Dulu langsung ngebiasinnya tuh Siwon gitu. Dulu pertama lihat itu abis Siwon, terus kayak abis Siwon, cakep nih pas lihat ngelis gitu. Wah membernya ada ini Itek nih, cantik banget ini orang gitu kan, cowok tapi cantik. Iya, terus bener. Kayaknya aku nonton videonya tuh lucu gitu kan, jadinya suka. Abis emang akarnya dari Siwon, terus abis sukanya Itek gitu. Terus ke lain-lainnya, terus sekarang kalau disuruh milih nggak bisa milih, itu suka semua sama Ajushi ini. Satu paket gitu ya? Iya, satu paket, nggak boleh pisah-pisah. Itu harus semuanya, sampai yang udah di China udah nikah juga masih kita sebutin si Han Kyung. Iya. Nah terus kita ke berikutnya, ke pembahasan berikutnya ya. Pasti kalau yang namanya dunia K-pop, apalagi fangirl atau fanboy atau para fans K-pop, tidak jauh yang namanya itu war antar fandom, ya kan? Tahu dong pasti. Nah gimana tuh tanggapannya seorang Kak Linda Prabandari menanggapi war kayak gitu, gimana tuh? Aduh, aku tuh udah dibilang Kak Linda ini udah kayak apa ya? Udah ini banget gak sih? Udah hatam nih. Banget gak sih gitu loh. Ketimbang Iya, kemarin aku ikut tes di ini kan di YouTube gitu. Tes ini. Wah, aku udah expert banget katanya. Aku kayak malu kan emang udah tahu. Nah, berarti udah mengalami dong kayak ngelihat orang-orang nih para war kan ya, fandom ini mungkin yang 2 tahun kebelakangan ini atau 1 tahun yang fandom aku EXO-L sama sebelah ya pasti tahu itu juga kan maksudnya. Nah, itu gimana tuh tanggapannya? Aku lelah ngelihat kalian, ngelihatnya doang lelah gitu. Jadi
iya udah nggak mau terjun, udah kayak kalau ada war nih siapa gitu, ini aduh udah lelah duluan kita ngelihatnya dengernya, sorry to say ya, cuman karena aku kalau ngelihat war itu flashbacknya ke zaman dulu, itu jarang ada war gitu pas zaman Super Junior, apalagi Super Junior sampai kita bikin Super Generation, Suju sama SNSD gitu tuh biasa kita jodoh-jodohin gitu-gitu segala macam. Paling war zaman dulu antara ya pernah lah Suju sama Big Bang gitu-gitu. Cuman ya karena itu wajar, karena emang mereka kayak saingannya gitu kan. Dan cuman mereka, ya udah nggak yang sampai separah belakangan ini sekarang ini gitu lah yang ya. para muda-mudi dede ini dede yang baru banget nih basah dikit gitu, kakinya baru basah dikit, belum nyebur baru tahu wah ini gitu, belum tahu perjuangan mereka dari awal gini segala macam, tapi udah war-nya tuh sampai tahu ya nggak sih jatuhnya gitu kan. Aku yang sebagai pecinta K-pop dari dulu kadang gemes pengen terjun langsung, cuman kalau nggak diminta Kak ini menurut lo gimana, menurut kakak gimana, baru ntar kalau mereka nanya aku kasih pendapat. Cuman selama biasa aja gitu kan, mereka nggak minta pendapat aku gini-gini, aku mending diam aja, karena percuma nanggapin juga nggak akan didengar juga. Kadang satu nggak akan didengar, dan yang kedua takutnya manas-manasin gitu kan, makin manasin terus kita nggak mau pihak salah satu, cuman ada salah satu yang kayak diputar balikan gitu, kita ngomong A jadi B gitu, ntar jadi beda lagi kan, jadi lebih parah gitu. Jadi kalau udah war-waran gitu mending diem aja, mending menikmati karya mereka aja gitu kan, ngapain sih war begitu, dia tuh satu keluarga, kawan-kawan, fandom satu sama lain harus yang bikin hal aneh tuh gini Kak, aku waktu itu pas lagi tahun 2019 itu pernah tuh war antara EXO, kan aku SM Stan ya, aku suka EXO-L, waktu itu tuh war 2019 kalau nggak salah deh, EXO-L sama NCT Zen, yang notabene NCT sama EXO itu satu agensi, ngerti nggak sih? Jadi kayak pada bilang tuh, dulu EXO dianakmaskan, bilangnya gitulah ya kan, kalau istilah-istilah gitu tuh. Terus sekarang NCT, dasar lu NCT Zen ini gitu, maksudnya kan kayak mereka di bawah naungan agensi yang sama gitu ya, keuntungan juga kakak adik juga gitu. Iya kakak adik, kenapa diributin itu sih, sumpah nggak ini banget. Sebenarnya kita yang bikin yang bikin aneh tuh para fansnya kadang mereka nggak tahu, entah nggak tahu atau belum tahu atau nggak mau tahu gitu kan. Sebenarnya artisnya ini antara si A sama si B, yang Torik bilang EXO sama si NCT, mereka pasti kenal lah. Maksudnya mereka pasti tahu, maksudnya dari mereka baru di training kalau segala macam kan kenal, dan mereka pasti deket gitu. Ngapain kita yang fansnya yang ibaratnya gitu loh. Mereka belum tentu tahu kita gitu kan. Ya benar. Nah, terus kita ribut-ributin mereka, kita adu domba mereka kan, kayak kasihan banget. Kayak yang terbaru nih yang kemarin aku kasihan banget itu sih, tahu nggak Super M kan itu gabungan grup kan, yang kena kasusnya si Lukas gara-gara Baekhyun gitu. Ya itu sama sih sebenarnya, cuman itu kan mereka udah jadi satu grup gitu, maksudnya ya itu bercandaan di antara mereka aja mungkin gitu. Dan faktor lainnya juga mungkin karena kita harusnya paham juga dong kalau dia misalkan si warga asing gitu, warga asing yang ibaratnya mereka nggak terlalu pinter, mungkin udah pinter, cuman nggak yang bener-bener native banget bahasa Korea gitu kan, bisa aja ceplos-ceplos gitu kan, yang ibaratnya lawakan doang. Dan itu antara mereka, kalau kita yang udah fans lama bilang kayak ya itu obrolan lawakan antar mereka aja gitu. Cuman fansnya ini kadang lawakan setiap negara tuh ciri khasnya budayanya beda-beda ya, menjadikan culture beda-beda. Tapi orang yang salah menanggapinya mungkin lu nggak tahu tentang budaya Korea, ngerti nggak lu ya kan? Betul, kayak sama zaman dulu pas aku pertama kali suka K-pop, dibully mulu tapi bertahan gitu. Dan sekarang bisa dilihat semua orang nggak sih? Dulu digilang plastik lah, terus lo lebay lah, lo drama lah, gitu-gitu. Ya biasa. Sekarang coba semua teman-teman SMP, SMA yang ibaratnya dulu ngejelek-jelekin gitu, sekarang mereka nontonin drama mulu gitu. Dikit-dikit update screenshot lagi nonton drama. Suka ini gue suka ini. Gitu. Iya makanya baru ketahuan makanya gitu. Ya, nah terus kita balik lagi nih ke yang masalah masalah Super Junior gitu.
kenapa dari dulu sampai sekarang itu Kalinda tuh tidak berpindah hati, ibaratnya tetap aja disuju. Emang yang buat suju spesial di dalam diri Kalinda tuh apa gitu loh? Kenapa? Kayaknya tuh suju my life gitu loh, paham kan? Nah itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Selain dalam dari, hati terdalam. selain dari kategori mereka tuh ganteng ya, itu udah pasti, uji ya kan? Gimana? Jadi tadi yang aku bilang pas aku kan kayak aku kan dari kampung ya, terus terjun ke kota, kayak ibaratnya aku tuh dari SD aku, dari kecamatan aku yang diterima di satu SMP aku tuh aku doang gitu, terus kayak merasa sendiri banget gitu. Kali jadi sebagai sosok wanita yang berprestasi. Amin gitu. Jadi ya ada dulu begitulah, kayak ibaratnya aku juga diterima di SMP itu udah urutan yang cadangan terus tiba-tiba ada yang gak dimasuk, ada yang masuk ke SMP lain, terus aku jadinya ke bawah masuk di SMP itu, kayak terus akhirnya under pressure banget tuh, nggak ada teman gini-gini segala macam. Dan di Jawa aku dulu teman-teman aku pas melihatnya mereka pakai bahasa Indonesia gini-gini, sedangkan aku kayak awkward gitu loh, gila aku nggak pernah pakai bahasa Indonesia di rumah gitu, terus kalau ngobrol sama mereka harus pakai bahasa Indonesia, pokoknya begitulah. Terus akhirnya nemu suju. Terus itek nih, kan aku bilang tadi aku suka sama itek itu dulu di trainingnya paling lama 10 tahun gitu. Terus kayak ih gila, ini orang di training gitu di Korea lama banget dengan fisik yang begitu gitu kan, ibaratnya dia nggak nyari jalan lain, nggak nyari jalan tengah, tapi tetap berjuang, terus akhirnya bisa debut dan jadi leader gitu. Itu sih poinnya, kayak ibaratnya kayak cerita-cerita mereka yang inspiratif ke aku, kayak nggak cuma itek doang, kayak si Siwon juga yang dia bapak ibunya kan kayak Raya gitu kan, cuma tetap nentuin jalan. Anak sultan gitu kan, berarti bisa dibilang kerajaan beneran kan dia. Iya, berarti bisa dibilang tuh Kalinda sampai sekarang ini suka sama Super Junior karena mereka tuh memiliki cerita yang inspiratif di kehidupan mereka masing-masing, dan itu ngebawa kayak gila ini role model banget dalam kehidupan gitu ya, bisa dicontoh juga yang baik. Motivasi. Wow, keren. Terus begitu dong kalau ngedoain orang. Kenapa? Harus begitu, kalau milih idola tuh harus yang kita tahu positifnya apa. Iya benar. Yang negatifnya jangan diikut. Semua orang pasti kan punya sifat negatif ya, tapi kita nggak tahu kan. Ya kita harus dibuang gitu. Nah itu kalau pengen di belakang tuh boleh nggak sih dibawa ke kamera tuh, buka-buka dikit itu di belakang tuh? Apa? Itu tuh kayak ini monitoring, ini light stick. Tunjukin. Ini light stick. Ada light sticknya mah dia. Iya, nggak ada baterainya, karena kalau misalkan light stick itu guys, kalau nggak kita pakai baterainya harus dilepas ya. Kalau nggak ntar gosong itu melepuh gitu. Jadi jangan. Jadi kalau light stick kalau dimasukin baterai itu kalau mau pakai konser aja. Ini light stick, ada light stick 7 gitu. Aku pakai kemarin pas konser. Iya alhamdulillah 2020 ini konser satu-satunya aku tonton Super Show loh, awal tahun 2020. Ya Allah, beneran gak juga aku ini. Di belakang kemudian dong itu tuh gimana fangrupnya Kalinda tuh, kalian lihat tahu nggak? Itu kalau di belakang tuh ada. Ini warna-warna. Oh enggak, yang itu yang Vlive tuh ceritanya gimana tuh? Kok bisa dapat dari Vlive? Oh, iya ini Vlive. Aku tuh pas kemarin ada event di Vlive itu kan, kayak bukber pas kita puasa, buka bersama bareng Teh Rosa. Teh Rosa tahu sendiri kan, Teh Rosa juga ada hubungannya nih sama si Suju. Teh Rosa kan salah satu Ocha. Iya, artis Indonesia nih yang di bawah manajemen SM langsung pas konser. Teh Ocha ya nyebutnya, kalau Rosa doang ya gitu. Itu jadi pas konser Super Junior, Super Show itu kan jadi bintang tamu tuh Teh Ocha, terus aku dengerin suaranya, itu beneran merinding gitu kan, merinding banget. Terus pas ada event Vlive, buka bersama bareng Teh Ocha, aku ikutan daftar, menang, dapat bingkisan gitu. Bingkisannya waktu itu kayak kita kan bukber, buka bersama, jadi ada makanannya, terus ada masker gitu-gitu deh, skincare sama hand sanitizer gitu-gitu kan, karena maskernya kayaknya udah aku pakai deh. Nggak, maksudnya maskernya from Korea, dari merek-merek brand Korea. Oh iya, maskernya branded Korea semua, masker sama hand sanitizer gitu. Terus ada makarun bentuknya Vlive gitu, lucu banget, warnanya warna gini biru kan. Iya, makannya tapi habis lama dipoto-foto dulu baru makan gitu. Karena kalau nggak dimakan sayang juga. Iya gitu. benar, nanti pasti lagi.
gitu. Nah, terus Gitu ngomongin apa lagi nih ya tentang Super Junior ya? Kayaknya nggak bakal ada habisnya deh. Nah, terus kalau misalkan kita oh my gosh. Oh, berarti gini, sekarang aku pengen nanya lagi nih, berikutnya nih. Itu apa itu? Apa? Ini buku, aku kemarin baru beli buku. Ini buku unofficial gitu, komiknya full Hangul, bahasa Korea tentang Super coba Junior. diliatin dong ke kamera. Digede. Ini cakep banget kan? Aku pakai mirror. I am di sini Super kebaca. Junior artist. Oh iya, jadi ini tuh komik tentang perjalanan Super Junior gitu deh, fiksi gitu katanya. Ini unofficial ya, bukan SM punya. Cuman kemarin beberapa member Sujunya kayak si Yesung segala macam mereka posting di Bubble gitu. Buat ini nih ada buku tentang Suju, beli ya gitu. Terus aku beli, order, sekalian belajar bahasa Korea ya. Karena semuanya tulisannya tuh Korea di sini. Korea. Jadi ini belum aku baca. Baru banget datang ini buku. Jadi belum aku cek. Kayaknya cakep banget dah. Gitu. Iya. Belajar bahasa Korea dari komik kan lebih semangat Korea lagi. Gitu, kayak bener komik-komik gitu tapi dibikin. Iya, ya kan? Tebel banget ini. Seru banget. Ya Allah, cakep banget dah. Ini Belinya belum di aku mana, baca. Belinya di mana itu? Aku belinya di Instagram. Kan kok ada gitu akunnya yang jualan kayak emang aku kan emang follow dari dulu, ada salah satu akun yang memang ngejual khusus buat Suju gitu, barang-barangnya Super Junior gitu. Jadi aku beli di situ. Nah, sekarang kita Ini masuk baru ke pembahasan terakhir nih, pembahasan terakhir sebelum kita closing. Sayang sekali sudah pengen berakhir video kali ini. Nah, menurut kalian nih tanggapan orang-orang yang menilai bahwa semua artis Korea itu adalah operasi plastik, gimana pendapatnya? Kok jadi Batak ya? Operasi plastik. La ilaha illallah, masih zaman ngomongin orang Korea operasi plastik. Zaman sekarang ya, kan? Skincare. Iya, maksudnya itu tuh udah makanan sehari-hari. Pas zaman dulu aku masih SMP, SMA tuh udah dibilang ngapain sih demen sama plastik, ngapain suka sama plastik, apa sih spesialnya mereka gitu-gitu. Kalau tanggapan itu maksudnya ya elah zaman sekarang ada waktunya lo glowing. Kalau pengen kayak mukanya kayak mereka ya skincarean juga gitu tuh. Yang namanya fisik kan bisa dirubah gini-gini segala macam. Dan buat teman-teman yang lainnya juga yang belum tahu K-pop, kalau di SM terutamanya mereka tuh ada manajemennya khusus, ada divisinya, ada kalau nggak salah yang emang pembentukannya itu ada. Jadi mereka nggak melalui operasi plastik, tapi emang ada perawatan-perawatannya, terus ada dari lifestyle-nya juga, dan emang kayak obat dari dalamnya juga ada gitu. Kayak Super Junior ini membernya juga dari lahir banyak yang emang udah cakep dari lahir. Cuman dari lifestyle mereka, dari training mereka, cara semuanya mereka makan segala macam, itu dari dalam yang bikin mereka cakep gitu. Jadi teori yang mereka cakep gara-gara plastik ini salah banget gitu. Dan karena emang pada dasarnya hati-hati aja ya. Orang Korea itu operasi plastik ya. Dan seandainya gini sih Kak, bisa dibilang kalau misalkan ada orang Korea operasi plastik, terus lu bilang bahwa lu operasi plastik, kan ibaratnya emang dia operasi plastik pakai duit nenek lu ya gitu kan, pakai duit sendiri. Betul. Orang yang itu hak dia juga. Bener. Iya, betul. Itu hak dia juga. Itu tubuh mereka gitu, itu aset mereka, dan mereka juga menggunakan materi mereka sendiri. Jadi ya udah itu pilihan mereka sendiri gitu. Kayak aku dulu pas ke Korea juga aku ketemu tour guide aku juga dia majornya itu operasi plastik gitu. Pas ngeliat muka aku emang langsung ditawarin, kamu mau operasi plastik nggak, gini-gini segala macam, kayak surgery gitu-gitu segala macam, diperbaiki. Dan mereka itu bahasanya bukan merubah biar jadi lebih cantik atau gimana, tapi strukturnya gitu biar sesuai gitu. Ibaratnya tuh biar sesuai itu ada manfaat juga buat kesehatan. Jadi aku sampai nanya ke teman aku, kalau di Korea itu operasi plastik itu yang kita kenal operasi plastik surgery itu buat kesehatan sebenarnya intinya, bukan kayak cuman buat penampilan doang gitu. Kayak misalkan mungkin ada yang rahang yang satu gede atau gimana gitu. Lebih lah ya dibalik. Betul, karena poin utamanya tetap kesehatan. Terus jadi dari sehat itu juga lama-lama kan jadi nyaman gitu. Terus ternyata jadi penampilannya lebih cantik gitu ya, kenapa enggak gitu. Dan kalau emang ada uangnya gitu ya, kenapa enggak kan, karena operasi plastik juga butuh dana gitu. Benar. Betul. Ini aku juga punya cerita lucu nih. Kan mungkin aku udah pernah cerita juga sama Kalinda ya, mungkin biar para penonton tahu, tapi kayaknya udah pada tahu juga sih yang YouTube channel aku karena udah nontonin video aku sebelumnya. Jadi kan aku pernah diet gitu ya. Berat badan aku tadi itu 79. Terus
sekarang 55 gitu kan. Otomatis banyak perubahan di dalam diri, ya kan? Dari sini, dari dan semua. Nah, itu banyak yang bilang katanya Torik tuh mukanya dioperasi plastik itu filler hidung tuh, bibir juga gila kayak digituin ya. Bisa digambar tau gak gue begitu. Ya emang gini. Itu orang-orang sirik. Iya, ada tuh yang namanya sekarang teknologi kalau lu pada nggak tahu, itu namanya make up. Dan sekarang bukan hal yang tabu lagi. Untuk terlihat bukan lebih sempurna, bisa dibilang untuk kayak terlihat lebih good looking atau lebih fresh dalam muka. Bisa dibilang peralatan make up gitu kan. Kalau lu nggak tahu, ya belajar, ibaratnya kan gitu. Jadi harus belajar lagi. Jangan tiba-tiba orang bilang merubah sesuatu, jatuhnya langsung pasti filler hidung, pasti ini gila orang gitu. Karena zaman sekarang ini make up udah bukan salah satu itemnya cewek doang, cowok juga wajib, maksudnya punya make up. Ada juga orang ngomong kayak gini, cowok kok pakai make up gitu. Nah, itu kan orang biasanya pakai make up. Kenapa bukan orang Indonesia? Kenapa cowoknya pakai make up? Sekarang gini deh, orang tuh nggak usah ribet gitu ya, maksudnya make up buat cewek, make up buat cewek, make up buat cewek. Nggak usah dibagi-bagi gitu, ngerti nggak tuh orang-orang? Iya, itu udah bukan. Iya. Udah ke zamannya, men. Bener. Iya, malah justru kita cewek-cewek tuh lebih suka kalau ngelihat cowok tuh bersih, rapi, terus cakep gitu, wangi gitu, terus ya udah cowok pakai BB, pakai parfum gitu, enggak apa-apa gitu kan. Karena kita cewek juga ngelihatnya juga rapi, cakep gitu, enak dilihat gitu kan. Jadi udah bukan batasan lagi gitu. Betul. Nah, sekarang terakhir nih, apa harapannya untuk Super Junior ke depannya? Dan juga seandainya nih, kalau misalkan Kalinda nih sebagai produser SM gitu ya, ingin ngebuat Super Junior tuh konsepnya seperti apa? Apakah, kayaknya lucu juga ya kalau Super Junior dibikin kayak tema cute, atau kayaknya dark aja deh, kayaknya seksi aja deh. Nah, kira-kira pengen buat Super Junior tuh seperti apa? Seandainya ada keinginan gitu ya, seandainya, gue seorang produser SM gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harapan untuk Super Junior ke depannya apa? Terus yang ketiga, harapan untuk para elf yang menonton video ini mungkin apa gitu. Oke? Banyak ya, 3 yang pertama itu tadi gimana harapan Super Junior? Iya. Ya jadi intinya Super Junior itu kan udah lama, udah 15 tahun, sekarang mau 15 tahun perayaan debut gitu segala macam, dan itu emang suatu prestasi yang sangat-sangat membanggakan, dan sebagai elf juga aku bangga mengidolakan mereka, nggak salah gitu kayaknya ibaratnya, karena sampai 15 tahun berlangsung pun mereka masih kebukti konser-konsernya masih laku, masih aktif comeback, terus reality show-nya juga banyak gitu segala macam, dan salah satunya kayak member-membernya tuh tetap solid gitu. Itu tuh aku yang paling idolain mereka tuh itu gitu. Jadi harapannya ke depannya semoga Super Junior ini ya tetap jadi Super Junior yang aku tahu, yang aku kenal gitu, ibaratnya tetap menginspirasi gitu sih. Yang harapan paling besarnya sih karena mereka udah lumayan ya ajusi nih, kayak ibaratnya sehat-sehat aja gitu, terus cepet nikah deh, serius gitu. Maksudnya aku tuh udah bukan fans yang ngarepin nikah sama bias, itu udah enggak, kayak ibaratnya itu juga jatuhnya halu gitu kan. Jadi kalau bias kita happy, punya pasangan, nikah, kita ikut happy gitu. Aku udah yang fase itu, jadi aku pengennya mereka tetap sehat, terus cepetan buruan nikah, punya anak gitu segala macam. Kalau ada Super Juniornya lagi kan lebih seru gitu kan. Terus ya intinya gitu, semoga mereka sehat selalu, sukses selalu, bareng-bareng terus gitu kan. Seharapnya sih semoga reuni lagi nih ber-13 sama member yang udah nikah, si Hangyum juga bisa suatu ketika, semoga. Terus kalau misalkan jadi produser gitu-gitu, yang lagi viral, aku inget banget tiba-tiba ada Super Junior Bollywood. Itu aku inspirasi sekali. Karena aku dulu karena aku dulu itu sebelum suka Korea itu suka Indian dulu, Shahrukan gitu-gitu tuh aku suka. Jadi emang nggak beda jauh kan, mereka ada nari nyanyinya gitu segala macam. Jadi aku dulu Bollywood dulu, terus ke Korea gitu, Super Junior gini-gini segala macam. Dan mungkin kalau misalkan sebagai kita kayak sahabat Koreanya gini-gini segala macam, bawa elemen itu Korea Indonesia. Super Junior kan dulu pernah bikin sup gitu, Super Junior Trot gitu. Mereka bawa lagu-lagu tradisional Korea gitu. Bukan tradisional, apa sih, lagu trot itu kayak lagu zaman dulu gitu kan ya. Jadi Korea itu. Ya, mungkin kayak Indonesia mereka bisa bikin gitu versi Super Junior supnya, mereka nyanyi campur sari kayak, nyanyi dangdut kayak gitu. Mungkin bisa lah lokalnya Indonesia juga bisa dibawa gitu. Kan mereka SM juga udah kerja sama Indonesia, udah sama Rose
susah gitu segala macam. Jadi kemungkinan masih ada jalannya gitu. Terus yang terakhir buat teman-teman elf semua, intinya tetap doain si opa-opa ini tetap ngefans sama mereka sampai kapanpun, karena mereka itu pantas buat kita idolakan gitu. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman subscribernya Torik, Cetar, ada yang Super Junior nih siapa gitu kan, mungkin baru tahu ya kalian, mungkin fansnya yang baru-baru ya. Padahal kita nggak tahu nih nanti yang nonton video ini berapa ribu orang gitu ya, berapa amin gitu ya, nggak tahu berapa ribu ya orang. siapa tahu aja ngomong semua aja, bener. Fandom luar semuanya nonton, terus mereka misalkan baru-baru fans Korea tuh baru dari 2017, 18, 19 kan belum tahu Super Junior nih. Iya guys, ayo lihat Super Junior ini, para ajusi ini lucu, para ajusi ini pinter nari, pinter nyanyi, semuanya visualnya ada, nggak kalah kok kalau sama idola kalian. Jadi kalau ada waktu buat ngecek Super Junior atau One kan pasti tahu lah ya. Jadi ya. Super Junior boleh dicek gitu. Iya, Super Junior nih sepuhnya SM gitu, sebelum ada EXO, sebelum ada NCT, Super Junior dulu nih yang bikin jalan gitu. Yang bikin jalan semut, abis itu mereka udah jalan tol tuh jalannya gitu. Oke, terima kasih banyak obrolan kali ini bersama Bacot Podcast dengan Torik, Cetar dan juga Kalinda. Terima kasih banyak telah jadi bintang tamu ya. Terus juga semoga corona ini berakhir, tetap sehat-sehat aja, hashtag di rumah aja. Terus jangan lupa pakai KTO, nanti kalau misalkan corona udah selesai, kita pakai hashtagnya KTO ya. Ke Korea aja, aku dan Korea. Oke, promosi di. Oke, habis corona yuk Korea, yuk. Iya benar. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Dah.